Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mencoba membahas ataupun mempresentasikan hasil daripada diskusi kami tentang model pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, model pembelajaran yang akan kami bahas adalah model pembelajaran Pakem. Apa itu model pembelajaran Pakem? Model pembelajaran Pakem sendiri merupakan model pembelajaran yang bertumpu pada 4 prinsip. Ya, apa saja itu? Yaitu aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, aktif di sini maksudnya bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan dan mengemukakan pendapat mereka ataupun gagasan daripada mereka. Nah, peran aktif di sini sangat penting dalam rangka pembentukan generasi yang kreatif. Artinya, generasi yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Sementara itu, dalam hal ini seorang guru juga harus mampu memanfaatkan modalitas belajar yang dimiliki siswa, baik visual, auditorial, dan juga kinestetik, agar pembelajaran dapat optimal dan siswa ikut aktif terlibat langsung dalam pembelajaran. Nah, yang kedua tadi ada kreatif. Kreatif dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam. Artinya di sini dapat memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Nah, kata kreatif sendiri dapat juga diartikan menumbuhkan tingkat daripada motivasi, percaya diri, dan kritis, sehingga pembelajaran menjadi tidak monoton dan penuh kreativitas. Nah, selanjutnya itu ada efektif. Apa itu efektif? Maksudnya, efektif dapat diartikan memanfaatkan waktu yang ada. Nah, artinya dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah dirancang. Dan yang terakhir ada menyenangkan. Nah, menyenangkan itu adalah suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan itu dapat dilihat dari penampilan guru yang menarik, suasana belajar yang aktif, lalu kaya dengan metode belajar desain kelas yang tidak membosankan, sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada waktu belajar dan waktu curah perhatian siswa terhadap pembelajaran menjadi tinggi. Nah, kalau kita simpulkan di sini, keadaan aktif dan menyenangkan itu tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak efektif. Artinya, pembelajaran memiliki sejumlah tujuan yang harus memang dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut sama saja seperti bermain biasa. Baik, untuk siapa saja yang dapat menggunakan model pembelajaran ini, menurut kelompok kami adalah yang lebih cocok menggunakan model pembelajaran daripada Pakem, yaitu mulai dari tingkat SD sampai jenjang perguruan tinggi. Namun yang harus dijadikan catatan adalah bahwasanya tingkat SD tidak dapat semua diberikan model pembelajaran ini, karena hanya ada beberapa prinsip yang dapat dijalankan di tingkat SD ini, seperti tingkat kelas 1 sampai dengan tingkat kelas 3. Mungkin mereka masih menganggap sekolah itu merupakan tempat bermain mereka. Jadi mungkin guru-guru di sini bisa lebih menggunakan 2 atau 3 prinsip saja, seperti misalnya kreatif ataupun menyenangkan, karena untuk lebih efektifnya untuk siswa peserta di kelas 1 sampai 3 SD mungkin kurang lebih efektif dalam pembelajaran menggunakan metode Pakem. Namun selebihnya semua jenjang bisa menggunakan metode model pembelajaran Pakem ini. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengapa harus menggunakan metode pembelajaran pakem dan bagaimana ciri-ciri atau karakteristik metode pembelajaran pakem. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa harus menggunakan metode pembelajaran pakem. Karena pakem dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menyiapkan siswa memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap untuk persiapan kehidupan masa depannya. Kegiatan pakem ini mengeksplorasi pengelolaan kelas belajar aktif, strategi dan teknik pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir secara luas. Nah, kapan sih pembelajaran metode pakem ini dapat dilakukan? Nah, sebenarnya metode pembelajaran pakem ini dapat dilakukan kapan saja. Akan tetapi, di sini guru harus lebih menitik beratkan dalam pembelajarannya itu terhadap siswanya. Nah, dan juga metode pembelajaran pakem ini memiliki 5 unsur. Yang pertama ada unsur partisipatif. Nah, di sini pembelajaran yang lebih melibatkan siswanya dalam kegiatan pembelajaran secara optimal. Nah, di sini tuh jadi lebih ke student center, jadi siswanya yang lebih aktif kayak gitu. Terus yang kedua ada pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif ini adalah pembelajaran yang melibatkan aktivitas siswa agar siswa bisa lebih mencari informasi dan juga pengetahuan. Jadi agar siswa tersebut mempunyai pengalaman untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Yang ketiga ada pembelajaran kreatif. Nah, di sini kita mengharuskan guru untuk memancing muridnya atau siswanya untuk lebih kreatif dan lebih aktif juga kayak gitu. Terus yang keempat ada pembelajaran yang efektif. Pembelajaran efektif ini perlu dukungan oleh suasana pembelajaran yang kondusif. Jadi agar siswanya lebih fokus lagi untuk belajar. Nah, kemudian yang kelima ada pembelajaran menyenangkan. Nah, jadi di sini antara kedua belah pihak, guru dan murid itu harus sama-sama saling berhubungan baik agar dapat mendukung pembelajaran yang lebih menyenangkan kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah di mana tempat yang tepat untuk mendukung model pembelajaran pakem. Nah, tempat yang tepat untuk mendukung model pembelajaran pakem adalah di tempat yang nyaman dan juga menyenangkan. Kita harus pandai untuk memilih tempat ini karena nantinya akan mendukung proses dari pembelajaran model pakem. Lanjutan kedua, saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri karakteristik metode pembelajaran pakem. Ciri-ciri karakteristik pakem itu ada 4. Yang pertama itu ada pembelajarannya mengaktifkan peserta didik. Terus yang kedua adalah mendorong kreativitas peserta didik dan guru. Terus yang ketiga itu pembelajarannya efektif. Terus yang terakhir pembelajarannya menyenangkan, utamanya itu bagi peserta didik atau murid. Di dalam pembelajaran seorang guru berfungsi sebagai fasilitator dan mediator bagi siswanya untuk menyingkirkan hambatan dalam pembelajaran dan mempermudah anak untuk menerima pembelajaran baru, sehingga dalam pengelolaan kelas harus menarik dan menggabungkan beberapa metode yang berkaitan. Dengan demikian anak dapat termotivasi, berani berkreasi, sehingga terjadi kehangatan di antara anak dalam pembelajaran metode pakem tersebut. Oke, untuk materi apa saja yang cocok yang digunakan dalam model pembelajaran pakem ini, kami telah mendiskusikan dan menyimpulkan bahwa model pembelajaran pakem sendiri dapat digunakan oleh semua materi ataupun mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Nah, kenapa seperti itu? Bahwasanya pada dasarnya adalah guru dalam mengajar mereka bertumpu pada 4 prinsip yang ada di model pembelajaran pakem ini. Nah, 4 prinsip itu tadi apa saja? Yaitu aktif, yang artinya guru harus
mengaktifkan kelas baik antara guru sendiri maupun daripada peserta didik. Yang kedua, kreatif, di mana guru harus membuat inovasi baru supaya kelas tidak menjadi monoton dan murid-murid menjadi lebih kreatif lagi. Dan ketiga, efektif, artinya adalah pembelajaran di dalam kelas mempunyai tujuan, mempunyai arah yang akan dicapai nantinya. Dan yang terakhir adalah menyenangkan. Menyenangkan di sini bahwasanya tidak semua harus dilakukan dengan serius, yang artinya adalah murid juga butuh hiburan-hiburan untuk merelaksasikan diri mereka. Nah, untuk kelebihan dari model pembelajaran pakem ini adalah yang pertama, model pembelajaran pakem ini akan mengembangkan kecakapan dari peserta didik. Nah, karena adanya model pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka nantinya cara berbicara dan berkomunikasi siswa pun akan berkembang. Nah, untuk yang kedua, dalam model pembelajaran ini siswa akan belajar bekerja sama, karena model pembelajaran ini akan lebih banyak membentuk kelompok-kelompok dan juga membuat diskusi. Yang ketiga, pakem mendorong siswa untuk menghasilkan ide-ide kreatif, karena siswa dituntut untuk lebih kreatif, lebih mandiri, dan juga berdiskusi, maka akan lebih mengembangkan daripada kreativitas siswa. Nah, yang keempat ini, pakem mendorong siswa untuk terus maju mencapai sukses. Jadi metode pembelajaran ini akan terus mendorong, melatih, dan juga gimana caranya agar siswa tersebut mencapai kesuksesannya. Nah, yang kelima, pakem itu menghargai semua potensi siswa. Jadi tidak menilai dari latar belakang siswa ataupun dari segi kekurangan dan juga kelebihan siswa, maka pakem ini akan menghargai setiap daripada apa yang dilakukan siswa. Nah, yang terakhir adalah program untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas siswa di sekolahnya gitu. Nah, jadi program pakem ini harus ditingkatkan kuantitas dan juga kualitasnya di sekolah agar lebih berkembang lagi nih dan menghasilkan peserta didik yang semakin kreatif dan juga berkembang. Ada kekurangan metode pembelajaran pakem. Nah, yang pertama ada perbedaan individu siswa masih belum diperhatikan. Contohnya, misalnya guru masih belum bisa membedakan mana siswa yang aktif dan siswa yang belum aktif. Yang kedua ada pembelajaran masih belum membelajarkan kecakapan hidup. Yang ketiga ada pengelompokan siswa masih berdasarkan tempat duduknya. Itu kegiatan sering sekali dilakukan oleh siswa dan itu belum mencerminkan pembelajaran yang kooperatif. Kemudian selanjutnya ada guru belum memperoleh kesempatan untuk menyaksikan kegiatan pembelajaran pakem yang baik. Selanjutnya ada pajangan sering menampilkan kerja siswa yang cenderung seragam. Kemudian pembelajaran masih sering berupa pengisian LKS yang sebagian besar pertanyaannya bersifat tertutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang model pembelajaran pakem. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengimplementasikannya ketika nanti menjadi guru di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.